mari kita manfaatkan untuk kebaikan tentunya. Ini yang sangat penting, bagaimana kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjalankan fungsi dan tugas tupoksi kita sebagai anggota dewan tentunya. Kita harus menjalankan aktivitas kita, mencari nafkah, beraktivitas sebagai tugas misalnya sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai guru dan sebagainya, tetap harus jalan. Karena kenapa? Ini sangat penting bagaimana proses fungsi dan tugas kita, kerja kita bisa berjalan dengan baik. Tapi jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, ini sangat penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana tetap selalu pakai masker, jangan ketinggalan setiap saat bawa, kemudian mencuci tangan, terus jaga jarak, kurangi berkumpul, dan tentunya ini yang sangat penting. Dan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kondisi tubuh kita, imun kita, dan iman kita tentunya. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You're ready. Bapak Elfrianto ST. Yes. Ini singkat banget namanya. Iya. Iya. Namanya ini kejawaan, tapi sebenarnya asli Bugis. Asli Bugis. Iya. Bugis Wajo. Iya, asli bapak ibu asli Bugis. Karena sekarang lagi berkecimpung di dunia politik, Ya, gitu pemerintah. Iya. Tepatnya itu sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo dan juga sebagai wira swasta. Ya. Wow, bisa mengatur waktu ya? Ya, alhamdulillah kita bekerja sama dengan istri tentunya. Karena suksesnya seorang laki-laki itu pasti ada wanita yang hebat di belakangnya. Yaitu istri tercinta. Iya. Yang sekarang mengurusi usaha tersebut. Betul. Gitu. Jadi bisa diatur, nggak ada masalah dengan waktu ya? Kita hanya di tingkatan manajemen saja. Dalam artian teknis itu ini sudah tersistem usahanya. Jadi ditinggal pun sudah bisa jalan. Ini sebelum jadi anggota DPRD Kabupaten Wajo, sebelumnya menjadi sekretaris KCC Pemkot Yogyakarta. Iya. 2005 sampai 2007. Betul. Kemudian menjadi pembantu staf khusus bidang bantuan sosial dan bencana alam Presiden SBY pada saat itu ya. Ya, alhamdulillah. Di tahun 2019 sampai 2014. Ya, pernah diamanahkan. Diamanahkan. Kemudian berikutnya adalah staf pimpinan BUMN Holding Raja Wali Nusantara Indonesia 2007 sampai 2013. Ya. Gila, ini pengalaman kerjanya yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Luar biasa loh. Dan kemudian lanjut lagi Direktur Utama PT Andar Putri Hero APH 2014 sampai sekarang. Sampai sekarang. Wow. Dan juga pimpinan UD Andar sampai sekarang dan juga sampai sekarang adalah sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo itu dari tahun 2019 sampai 2024. Insyaallah. Bersama dengan pemimpin baru saat ini. Iya. Ya. Wow, ini pengalamannya seabrek itu tidak diragukan lah ya. Apalagi bisa dikatakan sebagai saya panggilnya kakak deh ya. Kakak aja. Kelihatan muda banget. Iya. Ya, ini milenial banget kelihatannya. Memang suka berbaur dengan masyarakat. Itu sudah jiwanya ke sana. Jadi selama ini saya kan dari Universitas Muhammadiyah Jogja, jadi hampir 7 tahun di Yogyakarta. Kuliah. Sejak tamat SD sudah tinggalkan orang tua, sekolah di Parepare sampai SMA balik ke kampung. Setelah itu merantau lagi ke Jawa. Iya, di Jawa alhamdulillah diterima di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ya sebenarnya sih teorinya 3 tahun udah selesai. Pada saat teori sudah selesai, masuk skripsi, ternyata menikmati dunia kerja. Oh, berarti pada saat kuliah dulu sempat mencicipi dunia kerja. Iya, itu Cost Crisis Center Jogja. Iya, betul. Bekerja sama dengan pada saat itu Pemkot Jogja. Kami ditugasin untuk mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat di Jogja dan masyarakat di luar Jogja, karena pada saat itu ada masalah yang dihadapi Jogja, di mana ada isu mahasiswa di sana ya dalam tanda kutip punya masalah sosial. Maka dari itu kami membentuk Cost Crisis Center untuk memberikan informasi yang baik terhadap masyarakat seluruh Indonesia.
Karena kita kenal Jogja pada saat itu adalah kota pelajar. Betul. Kemudian Sampai saat ini. Iya, sampai wisata, kota kuliner, luar biasa Jogja. Maka itu citra Indonesia ketika misalnya ada isu negatif, ini bagian dari kita untuk memberikan informasi yang positif terhadap Jogja. Maka dari itu hadirlah Coast Crisis Center yang diprakarsai wali kota pada saat itu, Pak Heri. Dan kebetulan saya sekretarisnya, ketuanya adalah Ibu PKK pada saat itu. Dan pada saat itu juga Bapak masih sebagai mahasiswa gitu ya? Mahasiswa. Kebanggaan besar dong berarti. Alhamdulillah, bahkan kami membuat buku pada saat itu. Namanya Kisah Sukses, judulnya Kisah Sukses Anak Kos. Kisah Sukses Anak Kos. Anak Kos. Karena pada saat itu ada isu miring tentang Jogja, kita lahirkan alumni Jogja yang sudah sukses pada saat itu, termasuk Andi Malarangang, kemudian menteri-menteri yang ada pada saat itu. Dan dampaknya luar biasa. Buku itu disebar dan diberikan ketika ada pemerintah yang datang kunjungan ke sana, ada mahasiswa, ada pariwisata, wisatawan, kita kasih buku-buku itu. Berarti bisa dikatakan bahwa sebenarnya agak molor itu karena memang diberikan amanah yang luar biasa pada saat itu di Jogja. Ada ungkapan Pak Wali Kota pada saat itu, Pak Heri, kepada saya bahwa mahasiswa plus itu bukan mahasiswa yang cepat selesai, mendapat IP tinggi, tapi mahasiswa plus itu adalah mahasiswa dimanapun berada dapat memberikan manfaat yang luar biasa banyak di tengah-tengah masyarakat. Itu. Bukan mahasiswa yang hobinya bakar-bakar ban. Itu bagian proses dari aktualisasi diri. Tapi pernah bakar-bakar ban nggak mahasiswa dulu? Namanya aktivis. Kalau tidak melakukan itu tidak dikatakan katanya aktivis. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu cara ya untuk menegur dengan cara mahasiswa itu sendiri gitu ya. Karena kan kadang kalau misalnya mau menyampaikan aspirasi masyarakat aja diwakili oleh mahasiswa, kadang tidak didengar. Iya, ada beberapa mahasiswa berkata seperti itu. Ya, sebenarnya sih demo ini adalah bagian akhir dari protes kita, karena kenapa ada diplomasi seharusnya. Ketika diplomasi buntu, baru gerakan demonstrasi ini adalah aksi terakhir sebenarnya. Kalau komunikasi jalan dengan baik dengan apa yang kita protes, saya rasa tidak akan ada seperti itu gitu ya. Tapi selama menjabat nih, sudah pernah di demo? Alhamdulillah hampir tiap hari. Tapi itu sudah biasa. Iya, di demo sama mahasiswa juga. Iya, mahasiswa, masyarakat, dan itu adalah bagian dari fungsi dan tugasnya anggota dewan. Artinya ini penting dalam era demokrasi saat ini, hal seperti itu hal biasa, karena bagian dari kerjanya DPR itu adalah bagaimana mendengar aspirasi dari masyarakat yang akan diperjuangkan. Kemudian bisa memberikan solusi tentunya di masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tetap melakukan hearing, tetap melakukan audiensi kepada masyarakat yang mungkin pengen, bukan protes sih ya, pengen menyampaikan aspirasi mereka. Iya. Karena anggota DPR adalah perwakilan rakyat gitu ya. Betul, itu kewajiban kita. Bagaimana memperjuangkan masyarakat. Kita terpilih dari masyarakat, makanya kita punya tanggung jawab. Bahkan kita disumpah pada saat itu bagaimana memperjuangkan masyarakat, konsekuen kita untuk tentunya kesejahteraan dan kemajuan daerahnya tentunya. Ini baru jalan 2 tahun ya? Belum. Baru setahun? Kemarin tanggal 2. Iya, 2009. Iya, betul. Tapi sudah lewat dari setahun itu. Ya, sudah masuk bulan lah. Sudah masuk di perjalanan kedua tahun itu. Iya, 1 tahun, 2 September kemarin 1 tahun. 2 September kemarin pas 1 tahun. Iya. Ya, bisa dikatakan bahwa sebenarnya Bapak ini, saya sudah mencium aroma-aroma 2 periode nih. Ya. Ya, karena saya melihat Bapak ini adalah orang yang jago berbaur, jago bersosialisasi, dan jago mengakrabkan diri dengan masyarakat. Buktinya adalah ketika diundang khutbah di masjid-masjid, Bapak selalu membagikan hand sanitizer dan juga masker di tengah pandemi kepada masyarakat. Betul ya? Ya, betul. Karena gini, kita ini adalah salah satu perwakilan masyarakat, tentunya public figure yang harus memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat. Ketika kita menghimbau tentang bagaimana mencegah
penyebaran COVID dan memutus mata rantai COVID-19, tentunya harus ada aksi, bukan sekedar menghimbau. Maka dari itu kami secara pribadi ketika misalnya diundang pada saat hari Jumat, khutbah Jumat, selain untuk memberikan edukasi atau himbauan kepada masyarakat, harus ada aksi pada saat itu. Jadi saya melihat saya harus bawa masker, bawa sanitizer, kemudian pada saat masyarakat saya lihat ada yang tidak pakai masker, saya berikan hal tersebut supaya ketika saya menghimbau, mereka tidak protes. Wah betul, anggota dewan memberi himbauan, tapi dia sudah siap untuk memberikan solusinya begitu. Masyarakat di Wajo bagaimana? Agak keras kepala nggak masalah COVID-19? Sebenarnya sih tidak juga. Ada beberapa masyarakat yang pada umumnya mendengar apa yang disampaikan pemerintah. Cuma memang kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat ini harus selalu diberitahukan, harus diingatkan supaya kesadaran itu terbangun. Karena kenapa tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kemudian anggota dewan, tokoh masyarakat, tapi aparat, tapi ini juga tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat tentunya, untuk bagaimana kita bersikap, berbuat untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Musuh kita ini tidak kelihatan loh Pak. Iya, itu dia molekul kecil yang tidak bisa ditebak di mana adanya. Makanya kita tidak boleh pandang sebelah mata. Ini adalah pandemi ini betul-betul efeknya luar biasa. Selama pandemi masih sering bersosialisasi dong ya? Ya, tentunya itu penting. Cuma ya yang harus kita lakukan tetap menjalankan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, berkerumun, menghindari kerumunan, kemudian cuci tangan. Itu hal yang harus kita lakukan. Ini mungkin di rumah mereka mungkin protes karena ini lagi nonton nih, bilang pakai masker, sementara syutingnya nggak pakai masker. Tunjukin dong. Ada masker. Tuh ada. Cuma ya kebetulan di sini. Ya lagi syuting gitu kan. Jadi memang kita sesuai prosedur juga. Jadi di studio ini di depan pintu masuk tadi sudah kita siapkan hand sanitizer. Ya. Gitu kan. Jadi memang protokol kesehatan itu harus lebih selalu diutamakan saat sekarang ini. Penting itu penting. Oke. Dan saya dengar-dengar Wajo ini sekarang lagi gencar-gencarnya juga dengan COVID-19 itu katanya. Ya. Sempat menjadi zona hijau, tiba-tiba menjadi zona merah. Betul. Bukan zona merah. Jadi dulu Wajo pernah zona hijau. Kemudian saat ini zona kuning. Oke. Kemudian meningkat jadi zona orange. Oke. Belum masuk ke zona merah. Maka tapi lumayan fatal ya, lumayan. Ya, mungkin mengkhawatirkan kurang ya? lebih 200. Wow. Bukan hal yang sebenarnya mengkhawatirkan karena ini bukan pandemi ini kan bukan dari Wajonya tapi dari luar. Iya. Kiriman dari luar. Ya, gitu. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan beberapa perbu untuk memberikan sanksi tentunya. Pertama ada sanksi ringan, pemberitahuan, peringatan, sanksi sedang, kemudian sanksi berat itu sampai mencabut izin atau memberhentikan kegiatan. Kemudian ada juga 4M istilah di Wajo itu, memakai masker, ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian dan mentraktir MC. Boleh. Dan satunya lagi adalah bahkan ada denda. Oh, ada denda. Dendanya. Ketika melanggar 4M itu tadi. Iya, sudah lama sosialisasinya dan sudah ada tindakan saya lihat. Dan ini membuat masyarakat peduli dengan COVID ini sehingga menjalankan protokol dengan baik. Yang paling penting adalah selalu mengingatkan masyarakat gitu ya. Jangan berhenti. Termasuk keluarga-keluarga tercinta. Terutama itu. Yes. Ya, menjaga mereka untuk selalu menghindari kerumunan mungkin, kemudian menghindari hal-hal yang bisa rawan dengan COVID-19. Betul. Nah, memang tetap harus jalan aktivitas karena kenapa kondisi COVID ini betul-betul dampaknya luar biasa dari sisi sosial, ekonomi, kemudian bahkan sekarang menyerang pendidikan ya.
Yes, semua sektor kena. Iya, masyarakat, adik-adik kita, anak-anak kita ini sudah berapa bulan di rumah belajar. Tentunya tidak seefektif ketika belajarnya langsung bertatap muka dengan guru. Dan ini sangat mengancam. Makanya perlu pemerintah ini betul-betul memperhatikan, melihat suatu daerah, misalnya kalau masih zona hijau, zona kuning, ada kebijakan lah tertentu supaya anak-anak kita ini tidak ketinggalan dalam hal dunia pendidikan. Karena kenapa? Anak-anak kita ini, remaja ini adalah generasi penerus kita. Bapak sangat penting. Iya, karena kalau sekarang ini kita melihat anak-anak sekolah ini, kan adik-adik di rumah ini kan mereka bukan hanya bosan belajar di rumah sebenarnya. Betul. Bukan hanya kangen dengan suasana sekolah. Tapi lebih ke bahwa banyak sebenarnya anak-anak yang mohon maaf nih, yang belum dibekali dengan gadget, belum dibekali dengan pulsa data segala macam, yang sebenarnya menjadi beban buat orang tua sendiri gitu. Iya. Makanya pemerintah harus memikirkan ini. Ada tindakan konkret yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat tidak terbebani. Makanya ada kebijakan-kebijakan baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten untuk mengurangi beban masyarakat. Anak-anak sekarang kita dulu anak-anak selalu mau libur. Sekarang tidak, malah dia minta mau sekolah. Iya. Sudah bosan di rumah mau sekolah. Masih mumpung kalau misalnya orang tua peduli terhadap perkembangan anak-anak. Kalau orang tuanya kemudian mengurus dirinya aja susah, bagaimana mendapat perhatian anak-anak kita ini? Iya. Ini ancaman yang serius saya rasa. Dan kalau sudah 1 tahun mengalami seperti ini, wah luar biasa. Krisis intelektual pendidikan anak-anak kita. Generasi penerus kita jadi perlu dipertanyakan juga gitu ya. Karena bisa dikatakan bahwa mereka sangat-sangat turun banget gitu. Iya. Dari ilmu yang mereka dapatkan, yang mereka serap dari sekolah. Iya. Karena belajar online dengan belajar langsung itu beda. Ada ininya, tidak seperti kalau kita bertatap langsung lah. Pasti ada batasan ini. Ada perbedaan lah, betul. Yang sangat mencolok. Betul. Tapi yang saya salutkan dari pemerintah Wajo itu sendiri adalah pemerintah ini sangat cekatan sekali gitu ya dalam menghadapi ketika ada COVID-19 yang terdeteksi gitu. Ya. Pemerintah setempat yang ada di Wajo ini sangat-sangat cepat sekali menangani itu. Iya. Karena memang ada tim gugus sampai kelurahan, kecamatan, ini berkomunikasi terus dan aktif dalam melihat situasi di bawah. Ketika ada teridentifikasi, dia melakukan tracking, kemudian melakukan pemeriksaan sampai itu memang positif, langsung dibawa ke ruang isolasi tentunya. Oke, baik. Bapak Elfrianto, siap, yang lebih akrab dikenal dengan Bapak Kevin. Ya. Yang kayaknya saya sangat aktif di dunia sosial media gitu ya. Ya, begini, dunia sosial media ini saya anggap itu adalah wadah untuk memberi pertanggungjawaban saya kepada publik. Oke. Bahwa apa yang saya lakukan selama ini sebagai anggota dewan harus saya sampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat melihat, oh begini loh aktivitas anggota dewan. Jangan sampai persepsi masyarakat negatif terhadap anggota dewan, DPR. Padahal DPR ini tugasnya luar biasa sebenarnya. Kita ini berkantornya bukan hanya di kantor, tapi di luar lapangan pun itu ada bagian dari kerja kita. Bagaimana kita punya tiga fungsi sebagai budgeting, kemudian controlling, kemudian aspirasi tentunya yang harus kita turun menjemput. Ini yang sangat penting. Dan ini yang diurusin satu kabupaten gitu ya, yaitu satu kabupaten Wajo yang terdiri dari 14 kecamatan, itu yang harus diurusin. Betul, meskipun kita punya dapil masing-masing, tapi tanggung jawab kita itu Wajo. Ya, bukan dapilnya saja gitu ya, tapi lebih ke semua gitu. Setelah terpilih itu tanggung jawab kita lebih berat lagi pastinya. Ya. Tapi pada saat bersosial media ini tidak takut dikatakan sebagai pencitraan? Saya rasa bukan musimnya kampanye. Kalau mungkin mendekat kampanye melakukan itu mungkin. Tapi saya sebelum masuk di anggota dewan memang sering berkegiatan sosial. Sudah hobi berkegiatan sosial gitu ya? Sosial. Dari sebelum masuk di sana, dan khutbah Jumat pun itu sudah kegiatan sebelum menjadi anggota dewan. Nah, perkawinan pun sebelum menjadi anggota dewan itu bagian dari aktivitas kegiatan sosial, bakti sosial, tanam penghijauan. Itu sudah bagian dari aktivitas keseharian. Karena kenapa
Saya punya prinsip dalam kehidupan ini, bagaimana membumikan hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak manfaatnya antar sesama. Ini yang sangat penting tentunya. Dan bermanfaat kepada banyak orang gitu. Tentunya ini sangat lebih banyak faedah dibanding mudarat. Iya. Tapi ngomong-ngomong ini, karena saking Bapak ini adalah orang yang sosial media banget, Bapak sadar kamera tapi tidak sadar mikrofon ya. Geser sedikit, Pak. Iya. Oke, baik. Saya pengen membahas begini mengenai sebelum menuju ke kursi DPRD Kabupaten Wajo. Iya. Gitu kan? Karena sebelum-sebelumnya kan kita melihat bahwa perjalanan pasti panjang sekali yang dilalui sebelum menuju ke sana. Ya. Bapak di Wajo dikenal sebagai apa sebelum? Sebelumnya ini kan saya 7 tahun di Jogja, kemudian selebihnya hampir 15 di Jawa, 15 tahun di Jakarta, 9 tahun, kurang lebih 9 tahun lah. Awalnya saya di dunia profesional, artinya saya di BUMN. BUMN ini badan usaha milik negara. Saya 7 tahun, 6 tahun, hampir kurang lebih 7 tahun lah di sana, Raja Wali Nusantara Indonesia. Dan itu orang Wajo semua tahu gitu pada saat itu? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Yang dekat-dekat aja gitu ya? Ya. Dan setelah di sana saya redesain. Karena pada saat saya masuk di BUMN, bagaimana saya bisa digaji sambil mendapat ilmunya. Oke. Alhamdulillah setelah keluar dari sana, malahan saya kembangkan kegiatannya tempat saya bekerja dulu. Raja Wali Nusantara ini kan bergerak di agroindustri, kemudian agrobisnis, terus perdagangan, trading. Dan saat ini usaha saya di trading dan hasil bumi. Dan itu tidak pernah lepas gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Ya. Dulu saya punya binaan sampai beribuan hektar, tapi bukan lahan saya. Bagaimana mencoba bekerja sama dengan masyarakat, kemudian membimbing, membina, kemudian menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, sehingga mereka bisa hidup selayaknya, kemudian tidak terbebani dengan beban-beban finansial tentunya. Ini sekaligus juga meyakinkan kepada masyarakat bahwa Bapak Elfrianto sebagai anggota DPRD Kabupaten Wajo ini sangat minim sekali kemungkinan untuk korupsi. Ya, begini. Karena ada penghasilan yang lain dong ya? Ya, ini sangat penting bagi adik-adik sekalian, yang teman-teman yang mungkin mau terjun di dunia politik, ada baiknya mapan dulu lah. Oke. Mapan dalam sisi finansial, materi, sehingga terjun di dunia politik ini adalah bagian dari pengabdian atau ibadah. Betul. Karena niat saya sebenarnya jebakan nih, saya terjebak di dunia politik ini. Kenapa? Awalnya saya enjoy dengan dunia bisnis, bersama dengan istri, tapi karena ada situasi yang menggerakkan hati nurani saya, kemudian yang tampil ini adalah saudara dan bagian dari seperjuangan, yang menjadi bupati dan wakil bupati gitu. Iya, akhirnya berusaha untuk membantu dan alhamdulillah naik. Setelah itu diajak untuk masuk di politik, dan alhamdulillah disinilah sangat berat sebenarnya. Karena kenapa? Tim sukses di gubernur alhamdulillah lolos calon saya jadi gubernur pada saat itu. Berarti pada saat beliau mencalonkan di antara 4 calon itu Bapak dengan beliau gitu ya? Ya, alhamdulillah pada saat itu saya ditugasi sebagai ketua tim pemenangan di Kabupaten Wajo. Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Nurdin Abdullah. Kemudian di Wajo alhamdulillah dikasih tugas juga, dua-duanya menang. Jadi beban ketika saya masuk di dunia politik. Iya. Kemudian mencalonkan diri menjadi anggota dewan, dan ini adalah tantangan terberat karena saya sendiri yang harus membuktikan apakah mampu untuk lolos di situ. Dan alhamdulillah terbukti dengan perolehan suara terbanyak di Kabupaten Wajo. Pendidikan dan juga karir yang bisa dibilang bahwa gemilang, tidak ada kendala sedikit pun, walaupun kuliahnya pada saat di Jogja nih sempat molor, tapi sebenarnya molornya itu bukan karena hal negatif gitu kan, tapi lebih ke hal yang positif, justru membanggakan gitu. Aktivitas beraktivitas dengan hal-hal yang menurut saya adalah sebuah kebanggaan besar buat seorang anak Wajo yang merantau ke Jogja dan akhirnya
mempunyai nama yang baik di sana. Alhamdulillah. Nah, ini saya pengen tanya nih. Pernah nggak sih pada saat sekolah dulu ataupun di zaman-zaman dulu itu Bapak pernah merasakan masa-masa di mana masa sulit gitu kan? Ataupun masa yang di mana masih banyak orang-orang belum tahu nih dari Alferianto? Ya, tentunya apa yang saya raih ini bukan seperti membalikkan telapak tangan, dengan hal yang sangat mudah gitu ya. Ya, butuh perjuangan yang luar biasa. Hasil itu tentunya butuh proses panjang, kemudian perjuangan, pengorbanan. Di masa di Jogja itu bahkan mengalami makan pun kesulitan pada saat itu. Bahkan saya pernah puasa 50 hari. Puasa 50 hari karena nggak bisa beli makan. Pertama memang dari sisi itu, dan kedua pada saat itu memang saya lagi bagaimana meningkatkan pengetahuan agama pada saat itu di Jogja. Itu puasa karena terpaksa? Bagian dari itulah. Karena nggak mampu beli makan ya. Bahkan pernah satu kali aja kita makan itu ada nasi kucing itu. Yes, nasi kucing yang porsi kecil gitu ya dan murah banget gitu. Banget. Tapi proses itulah yang membuat mental kita ini semakin baik. Itu yang menempa gitu ya. Jadi akhirnya menjadi seseorang yang luar biasa sukses pada saat ini. Saya ke Jakarta pun dengan sendirinya datang ke sana berjuang. Pada saat di Jogja itu kalau dianggap berhasil ketika mampu menaklukkan Batavia. Batavia itu adalah Jakarta ya. Dan alhamdulillah di tahun pertama saya sempat membantu di Pak JK pada saat itu. Di stafnya, ada stafnya saya bantu-bantu di sana. Kemudian setelah itu masuk di BUMN. Pada saat saya di BUMN ternyata diperdayakan juga di staf khusus presiden pada saat itu. Pada saat itu staf khusus di bawah stafnya Pak Andi Arief, staf khusus presiden di bencana dan sosial. Oke. Saya pengen Bapak membongkar sesuatu yang orang banyak di wajah ini belum tahu nih dari seorang Bapak Alferianto. Apa sih yang Bapak pernah kerjakan di masa anak-anak dulu? Mungkin hal ya wajar ya, kenakalan remaja. Iya. Yang mungkin terjadi dengan Bapak yang pernah Bapak alami selama remaja dulu. Ya. Ada nggak satu momen yang Bapak nggak bisa lupa nih dan sebenarnya belum banyak yang tahu dengan kasus ini gitu. Betul. Sebenarnya di waktu saya SD, ini dianggap siswa yang nakal. Siswa nakal atau yang paling nakal nih? Siswa nakal yang tidak mau mendengar dan suka menindas adik-adiknya. Oh, Bapak ada seorang pembuli pada saat itu dulu gitu ya? Menindas seperti apa nih maksudnya? Artinya ya itulah biasa kenakalan anak-anak yang belum tahu mana yang baik mana yang benar, sampai mengkompas, artinya meminta uangnya adik-adik angkatan gitu loh. Memalakin anak-anak adik-adik kelas waktu SD dulu. Itu duitnya itu tahun berapa pada saat itu? Iya, saya masuk SD itu tahun 86. Berarti masih berlaku uang 25 perak ya? 25-50. 25 perak, 50 perak. 100 rupiah itu sudah luar biasa. 100 rupiah sudah bisa traktir 3 orang, 4 orang gitu ya? Betul. Kok kayak zaman saya ya? Iya, dan itu saya dihukum pada saat itu. Dihukum, teman-teman saya keluar dulu, pulang sampai rumahnya baru saya disuruh pulang. Meminta uang adik-adik kelas. Ya, biasa. Pada saat itu. Ya. Kemudian diapain? Dia biasanya diajak teman-teman untuk berbelanja di kantin lah. Oh, nraktir orang gitu? Iya, modal uangnya adik-adik. Ini nggak modal banget ini. Pengen traktir teman biar diakuin kaya gitu kan, padahal hasil malak dari adik-adik kelas. Hal itu yang membuat saya ternyata hal seperti ini tidak mendidik, dan kemudian itu tindakan yang mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak generasi berikutnya gitu ya. Dan itu menjadi sebuah pelajaran dan juga cambukan gitu kan. Sekarang Bapak Alferianto dikenal sebagai anggota dewan yang sebenarnya sangat sosial, kemudian juga dikenal sebagai anggota dewan yang royal, rendah hati, dan juga yang paling penting adalah suka traktir orang. Ya nggak sih? Ya, adek Sigal pasti tahu lah.
Karena kan ya dulu memang hobi traktir walaupun sebenarnya dengan cara yang kurang tepat gitu ya. Tapi akhirnya sekarang ini lebih oke, ini hasil keringat, ini hasil kerja dan traktirlah orang-orang. Nah, pertanyaan saya nih, cuman satu. Adik-adik kelas yang waktu SD dipalakin itu sudah ditraktir belum nih? Insya Allah. Malahan banyak yang menjadi tim saya. Serius? Ya. Jadi tim dan bekerja sama dan sampai saat ini komunikasi berjalan. Dan itulah memori yang membuat sebenarnya semakin erat hubungan kita emosional ketika mengingat masa-masa lalu yang dianggap ya lucu-lucu lah gitu. Yang pemikiran kita masih anak-anak pada saat itu ya. Belum kepikiran dengan hal seperti sekarang ini. Betul. Ya. Buat viewers di rumah nih, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah yang pernah satu sekolah dengan Bapak Elvrianto waktu SD. Nih, silakan komen di bawah sini, boleh ya? Boleh. Silakan komen di bawah sini di kolom komentar. Sampaikan apa kenakalan yang Anda masih ingat dari seorang Bapak Elvrianto. Ya, atau mungkin Anda yang pernah dipalakin, silakan berkomentar di bawah sini. Saya pengen tahu, penasaran aja gitu. Di antara viewers kita mungkin ada yang pernah dipalakin sama Pak Elvrianto waktu SD. Udah ditraktir belum? Mudah-mudahan lupa. Sudah tidak mau mengingat lagi itu masa lalu itu. Pernah nggak dilaporin sama orang tuanya si anak yang dipalakin? Sudah. Terus didatengin? Didatangin sampai dijewer itu. Nangis dong. Ya biasa lah anak-anak gitu ya pada saat itu ya. Tapi itulah yang membuat sebenarnya mental kita terbangun. Bagaimana sikap berani, kemudian membuat kita berani untuk bersikap, berani untuk berbuat. Meskipun resikonya ada, dan inilah yang membuat tentunya kedewasaan kita untuk mencapai suatu tujuan kita tentunya. Oke, baik. Di tengah kesibukan sebagai anggota dewan dan juga sebagai pengusaha, bisa dibilang seperti itu, pengusaha sukses. Dan ini ada waktu untuk liburan dengan keluarga? Udah pasti. Biasanya kemana? Keluarga ini hal yang sangat penting tentunya. Liburan di rumah saja kah? Atau di hotel kah? Atau biasanya kalau saya keluar tugas, saya mengajak istri dan anak-anak. Tetap diajak? Iya. Di tengah pandemi nggak ada masalah? Ya, kita jalankan protokol kesehatan, menggunakan apa yang dihimbau selama ini. Terakhir kumpul-kumpul kapan? Saya kumpul tadi. Alhamdulillah saya ngajak ke Makassar. Ya, kita buat kegiatan-kegiatan di rumah lah. Nggak ada jalan-jalan gitu? Ke mall atau kemana mumpung lagi di Makassar? Ya, kita juga tetap menjaga. Anak saya tetap di rumah. Saya pun keluar sama istri hanya membeli kebutuhan saja. Pokok-pokok aja gitu, yang penting saja. Kemudian kita di rumah masak-masak, buat kue. Sampai ya di tetangga itu kan punya kolam renang yang kita berenang di Bapak Elvrianto bisa bikin kue juga? Alhamdulillah. Wow. Bisa bantu-bantu istri. Bisa bantu-bantu istri. Atau jangan-jangan Bapak Elvrianto lebih jago bikin kue daripada istrinya nih? Nggak boleh itu. Tapi dalam hal menyiapkan bahan-bahannya biasalah, belikan bahan kuenya ke pasar, ke toko penjual kue, bahan-bahan kue, itu biasa saya lakukan untuk. Saya pengen tanya ke Bapak Elvrianto. Saya berikan pilihan, Bapak Elvrianto langsung jawab dengan cepat. Ya. Oke. Coto Makassar atau Palu Basah? Coto Makassar. Lebih ke Coto Makassar. Ya. Oke, yang berikutnya adalah nyanyi atau acting? Mending acting lah. Tapi suka dengar musik dong? Jarang. Kok saya kayak kurang percaya ya itu? Betul. Jarang dengar musik? Di keluarga saya memang didik anak saya, keluarga saya untuk tidak mendengar musik. Oh ya? Lebih mendengar murotal, pengajian, ceramah. Bahkan di mobil saya itu ngaji. Ngaji? Ya, sepanjang jalan itu mendengar. Ini kita nggak lagi pencitraan ya? Pak, yang ikut sama saya biasa di satu mobil pasti tahu lah. Kita buktikan. Nanti kita masuk di mobilnya Bapak, kemudian kita nanti ditraktir di mana? Boleh. Ini kok malah malakin Pak Elvrianto di sini ya? Saya sudah punya niat sebelum datang ke sini ngajak adik-adik. Wow, luar biasa. Nanti habis ini berarti ya? Oke. Ya, baik. Tapi kalau kita berbicara masalah rencana ke depannya, ini sekarang menjadi seorang anggota DPRD Kabupaten Wajo. Ada rencana lagi lebih di atasnya kah? Mungkin ke tingkat provinsi atau mungkin lebih di atas daripada anggota dewan? Saat ini belum terpikirkan. Saat ini bagaimana saya bisa mengabdi kepada masyarakat Wajo, bisa bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan saya yang miliki saat ini,
supaya masyarakat betul-betul merasakan keberadaan saya sesuai dengan prinsip apa yang saya lakukan, bahwa bagaimana bisa menjadi sebaik-baiknya manusia, yaitu manusia yang banyak manfaatnya antar sesama. Ini harus saya buktikan dulu di tengah-tengah masyarakat. Berarti dari flow dulu ya? Iya, artinya memang niat mau masuk di legislatif ini memang tujuannya bagaimana bisa mengabdi dan beribadah. Ini adalah wadah untuk berbuat untuk umat, untuk masyarakat, karena beda ketika kita menjadi masyarakat umum pada khususnya kemudian dikasih tugas sebagai anggota dewan, mari kita manfaatkan untuk kebaikan tentunya. Ini yang sangat penting, bagaimana kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan menjalankan fungsi dan tugas tupoksi kita sebagai anggota dewan tentunya. Ya, Bapak sebagai anggota dewan yang luar biasa, kayaknya kita lagi mendengarkan ceramah agama gitu ya. Sejuk aja kita hatinya. Ya, sudah terbiasa keluar, dan ini harus dijalankan bukan hanya sekedar ucapan, tapi bagaimana diyakini dalam hati. In action. Ya, diucapkan oleh lidah dan dilakukan oleh perbuatan, itu sangat penting. Oke, saya pengen Bapak memberikan bukan nasihat ya, mungkin memberikan pesan-pesan kepada masyarakat di Kabupaten Wajo dan terkhusus kepada yang ada di Sulawesi Selatan ini. Di tengah pandemi, cara survive seperti apa, dan mengingatkan kembali ke mereka bahwa protokol kesehatan apapun kegiatan itu tetap harus dilaksanakan. Ya. Silakan. Kepada masyarakat, baik di Wajo maupun seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, tentunya kondisi kita ini mengalami situasi yang serba sulit karena adanya pandemi COVID-19, tapi ini tidak mengurangi aktivitas kita. Kita tetap beraktivitas karena kita harus survive dalam kehidupan ini. Kita harus menjalankan aktivitas kita, mencari nafkah, beraktivitas sebagai tugas, misalnya sebagai pengusaha, sebagai petani, sebagai guru dan sebagainya, tetap harus jalan. Karena kenapa? Ini sangat penting, bagaimana proses fungsi dan tugas kita, kerja kita bisa berjalan dengan baik. Tapi jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, ini sangat penting. Seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana tetap selalu pakai masker, jangan ketinggalan setiap saat bawa, kemudian mencuci tangan, terus jaga jarak, kurangi berkumpul, dan tentunya ini yang sangat penting. Dan yang lebih penting adalah bagaimana menjaga kondisi tubuh kita, imun kita, dan iman kita tentunya. Imun dan iman. Iya, ini yang sangat penting. Karena kenapa? Meskipun kita sehat, tapi tidak sehat hati kita, tentunya harus lebih banyak berdoa, lebih banyak beribadah. Mudah-mudahan doa dan ibadah kita ini bisa mempercepat berhentinya atau hilangnya COVID-19 ini, sehingga kita bisa kembali normal dan kembali beraktivitas seperti biasanya, dan bagaimana masyarakat kita ini bisa meningkatkan kesejahteraannya, dan bagaimana berpikir bersama-sama untuk kemajuan daerah kita dan kesejahteraan kita bersama. Dan salah satu meningkatkan imun itu adalah subscribe channel kita. Betul. Karena ini ada inspirasi yang kita bagikan gitu ya. Betul, itu sangat penting. Ini yang paling penting nih. Jangan lupa share, komen dengan subscribe. Karena ini yang paling penting, supaya ada nanti besok-besok bisa melihat lagi nih siapa narasumber yang penuh dengan inspirasi yang akan kita hadirkan lagi di studio BDD. Terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Yang paling penting adalah sehat terus. Insya Allah. Dan semoga semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jauh yang lebih berlipat ganda lagi. Sukses karirnya, usahanya, keluarga, dan juga sukses sosialisasinya dengan anggota dewan yang lain dan juga masyarakat-masyarakat di Kabupaten Wajo. Insyaallah harus dijaga, silaturahim, komunikasi harus terjaga. Ini yang sangat penting dalam mencapai sebuah tujuan bersama untuk kebaikan dan kemajuan daerah kita. Terima kasih banyak. Ya, sebuah inspirasi yang sangat luar biasa tentunya kita dapatkan dari seorang anggota DPRD Kabupaten Wajo, yaitu Bapak Elfrianto yang sudah hadir di studio BDD pada saat ini. Inspirasi itu kan BDD Indonesia. Sampai jumpa.